Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya itu apa sih? Katanya cahaya itu ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Emang benar? Biar nggak kepo, mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Perlu kita tahu nih, ternyata cahaya itu ada pembagiannya loh. Mau tahu? Cahaya itu ada kalanya nampak dan ada juga kalanya tak nampak. Nah, ternyata ada juga loh makhluk hidup yang dapat menjangkau cahaya tak nampak. Contohnya adalah kupu-kupu dan lebah. Kedua hewan ini merupakan contoh dari hewan yang memiliki kemampuan dapat melihat sinar UV. Kemudian baru nih yang akan kita bahas adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Contohnya adalah lampu senter. Pasti udah tahu semua kan? Nah, kalau yang kedua ini cahaya dapat menembus benda-benda. Contohnya adalah kaca jendela yang ada di rumah. Nah, kaca jendela yang ada di rumah ini kan bening, berarti dapat ditembus oleh cahaya dari luar. Kecuali kaca tersebut terhalang oleh benda-benda lain yang gelap, misalkan korden. Nah, kalau misalkan kaca jendela tersebut ditutupi oleh korden, pastinya cahaya dari luar gak bisa masuk dong ke dalam rumah, ya kan? Nah, untuk yang ketiga ini cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya tersebut mengenai benda-benda yang rata, licin, dan mengkilap, cahaya tersebut pasti akan dipantulkan secara teratur. Contohnya adalah cermin. Sebelumnya kita perlu mengetahui ya perbedaan antara kaca dan cermin. Kalau kaca ini sifatnya dapat ditembus oleh cahaya, sedangkan cermin ini jika terkena cahaya dia akan memantulkan cahaya tersebut kembali, jadi tidak sama seperti kaca. Sampai sini paham kan teman-teman? Paham dong. Yang keempat ini adalah cahaya dapat dibiaskan. Contohnya adalah ketika pensil dimasukkan ke dalam air, pasti kelihatannya seperti pensil yang patah ya. Karena apa nih? Ya karena cahaya yang masuk itu dibelokkan karena merambatnya melalui dua zat yang berbeda, yaitu antara udara dengan air. Nah, pensilnya tadi itu kan masuk dari luar ke dalam air. Nah, antara pensil di luar dengan pensil di dalam pastinya berbeda karena cahaya yang masuk juga berbeda, seperti itu. Nah, untuk yang kelima ini cahaya dapat diuraikan. Ini sama halnya seperti kejadian asal-usul pelangi ya. Nah, kok bisa nih terdapat warna-warni pada gelembung sabun tersebut? Ya, warna-warni tersebut berasal dari dispersi atau penguraian cahaya yang masuk ke dalam gelembung tersebut. Akhirnya pada gelembung sabun tersebut terciptalah warna-warni yang diakibatkan oleh dispersi cahaya yang masuk ke dalam gelembung. Nah, yang terakhir nih, apabila mengenai suatu benda akan menimbulkan bayangan dengan syarat benda tersebut merupakan benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Misalkan pada gambar ini contohnya kan orang ya. Nah, orang pastinya kan tidak dapat ditembus oleh cahaya apapun. Jadinya kalau orang tersebut terkena cahaya, bisa lampu maupun matahari, pastinya akan menimbulkan bayangan. Demikian sedikit materi dari saya. Semoga teman-teman paham ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.